Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya tulisan indah di selembar kertas, sebuah puisi, bisa berubah jadi lagu yang begitu menyentuh hati? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu, tentang proses kreatif yang keren banget, mengubah sajak menjadi sebuah harmoni. Coba deh ingat-ingat lagi. Pasti pernah kan dengar puisi yang dilagukan? Mungkin pas lagi nonton pertunjukan seni, atau dengar di radio, atau malah di sebuah film. Rasanya tuh beda ya saat kata-kata puitis itu menyatu dengan musik. Nah, pengalaman magis itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya musikalisasi puisi itu? Gampangnya gini, ini adalah seni mendandani puisi dengan musik. Tapi ada satu aturan emasnya. Kata-kata puisinya nggak boleh diubah sama sekali. Harus utuh 100%. Jadi, musiknya lah yang harus ngalah dan ngikutin alur si puisi, bukan sebaliknya. Keren kan? Oke, kita mulai dari mana nih? Semuanya itu berawal dari sini. Jauh sebelum kita mikirin not balok atau chord gitar, kita harus benar-benar membaca dengan hati. Ini fondasi paling penting dari semuanya. Proses awalnya itu bisa kita bagi jadi dua langkah utama. Pertama, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita interpretasi teksnya, kita cari tahu makna tersembunyinya. Terus yang kedua, kita coba rasain dan tentukan ritme alaminya. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini bagian bedah puisinya. Kita harus tanya ke diri sendiri, ini puisi ngomongin apa sih? Apa temanya soal cinta-cintaan, protes sosial yang nyelekit, atau soal ketuhanan yang dalam banget? Terus, gimana rasanya pas baca puisi ini? Apakah suasananya sedih, bikin ceria, atau justru tenang banget? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal jadi semacam kompas buat kita nentuin arah musiknya nanti. Oke, setelah kita dapat feel-nya, dapat hatinya si puisi, sekarang waktunya kita milih gimana cara nyatuin kata sama musiknya. Dan ternyata caranya nggak cuma satu loh, ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Secara umum, ada dua aliran utama nih. Pertama, musikalisasi sastra. Bayangin aja kayak ada orang baca puisi dengan penuh penghayatan, terus di belakangnya ada musik yang jadi background buat nguatin suasana. Musiknya cuma jadi ilustrasi aja. Nah, yang kedua, musikalisasi musisi. Ini lebih totalitas. Puisinya benar-benar dijadiin lirik lagu, dinyanyiin dari awal sampai akhir. Musik dan kata-katanya benar-benar menyatu jadi satu. Nah, ini dia nih, aturan emas yang nggak boleh, haram hukumnya buat dilanggar. Mau pakai cara apapun, mau pakai instrumen apapun, melodinya harus, kudu, wajib mendukung emosi asli dari puisinya. Musiknya nggak boleh lebih berisik dari puisinya. Ingat, di sini musik itu tugasnya melayani kata-kata, bukan sebaliknya. Lanjut ke bagian yang paling asyik, memilih instrumen. Ini tuh kayak pelukis milih warna di paletnya. Setiap alat musik itu punya warna suaranya sendiri, punya karakter yang bisa ngebangun mood yang spesifik banget. Misalnya nih, puisi kamu nuansanya sedih, galau, melankolis, coba dibayangin. Petikan gitar akustik yang pelan, denting piano yang bikin merenung, atau gesekan biola yang, aduh, nyayat hati banget. Suara-suara kayak gini tuh otomatis langsung bawa kita ke suasana yang sendu itu. Gimana kalau puisinya tentang alam, tentang kesunyian hutan, atau tenangnya danau? Nah, kita bisa pakai suara suling yang kedengaran kayak tiupan angin, atau rain stick yang bunyinya persis kayak hujan gerimis, atau mungkin petikan kecapi yang rasanya tuh alami dan damai banget. Terus, buat puisi yang isinya semangat membara atau pesannya tegas, kita butuh sesuatu yang ngebeat. Ritme jadi kuncinya. Instrumen perkusi kayak kajon, misalnya, bisa ngasih detak jantung yang kuat. Ditambah genjrengan gitar yang cepet. Wah, langsung deh energinya naik dan pesannya kerasa lebih nendang. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang, gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk kita bedah bareng-bareng salah satu contoh musikalisasi puisi yang paling legendaris di Indonesia. Kita lihat gimana semua elemen tadi diracik jadi satu. Saya yakin banyak dari kita yang familiar banget sama bait ini. Ada sajadah panjang terbentang. Yap, ini adalah cuplikan dari puisi Sajadah Panjang karya sastrawan besar kita, Taufik Ismail. Puisinya dalam banget ya, syarat makna spiritual. Dan lagu ini adalah contoh jenius gimana grup musik Bimbo menerjemahkan puisi itu ke dalam musik.
Coba kita lihat. Bimbo berhasil banget nangkep suasana yang hikmat, yang penuh perenungan. Terus, instrumen yang dipilih, piano dan gitar akustik dengan tempo yang pelan. Sempurna banget buat ngedukung pesan tentang kerendahan hati manusia di hadapan Sang Pencipta. Semuanya pas, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Tapi jangan kira seni ini berhenti di situ aja ya. Musikalisasi puisi itu terus berkembang. Contoh yang lebih modern, kita bisa lihat proyeknya Dian Sastrowardoyo dengan puisi Tanah Airku. Caranya beda lagi nih, beliau nggak nyanyi, tapi membacakan puisinya dengan narasi yang powerful, diiringi sama musik orkestra yang super megah. Ini bukti kalau kreativitas dalam musikalisasi puisi itu nggak ada batasnya. Jadi, ya, disitulah letak keajaibannya. Dari kata-kata yang tadinya cuma diam di atas kertas, sebuah puisi bisa bertransformasi, dikasih sayap berupa melodi, dan akhirnya bisa terbang tinggi, menemukan suara baru yang jauh lebih kuat dan bisa menyentuh hati lebih banyak orang. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pekerjaan rumah nih buat Anda. Coba deh pikirin satu puisi favorit Anda, puisi apa aja. Kalau Anda dikasih kesempatan buat ngasih baju musik ke puisi itu, puisi mana yang bakal Anda pilih? Dan kira-kira musik seperti apa yang bakal Anda ciptakan untuknya? Coba direnungkan ya. Siapa tahu perjalanan kreatif Anda bisa dimulai dari pertanyaan sederhana itu.